and match. Oke. Roll action. Ya Pak Faiz. Alhamdulillah sehat. Bang. Ya, Aku nggak tahu mau mulai dari mana nih. coba. Tapi aku ingin tahu beberapa minggu belakangan ini di medsos tuh viral nih Hoka tuh Bang. Ya kan? Ya. Sebenarnya kenapa Bang? Sebenarnya Cak cerita sedikit dulu kan. Cak cerita sedikit dulu Bang. Ini medsos sudah di tag anggota dewan lah, caleg yang di wilayah biru ini kan. Ini sebenarnya apa Bang? sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah apa sebenarnya. Ya. Cuman ya nggak tahu tiba-tiba viral. Ya entah mungkin ada kepentingan segelintir orang mungkin ya. Gitu ya. Mungkin. Oke. Itu kan acara itu kan, acara Ya, anniversary ya. Satu dekade Hoka kan. Ntar ya, perasaan aman aja ya, caranya kan juga nggak. Jadi kenapa ya? Apa sih yang diangkat? Apanya yang diangkat ya? Jadi acara satu dekade Hoka itu kan dia ada festivalnya, ada Honda Tua Aceh Fest. Jadi kita kemarin ngambil kesepakatan kita buat lagi gedung Balai Mesra Aceh. BMA. Nah di BMA itu sekarang kan itu gedung itu kepemilikannya jatuh pada provinsi. Provinsi. Oke. Jadi untuk perizinannya di kantor gubernur. Jadi setelah melewati lama lah tuh prosesnya. Proses panjang lah. Proses panjang. Saya sampai alhamdulillah terakhir disetujui lah tempat tuh. Jadi maksudnya satu pencapaian yang lumayan lah buat Hoka. Komunitas klub yang pertama buat event di BMA. Ya. Karena di situ pernah ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Itu setahu aku ya. Nah, yang kedua kejaksaan ya. Kejaksaan juga ya. Adiaksa Expo. Adiaksa Expo. Iya. Nah kita Hoka yang ketiga Iya. buat event di situ. Dan kita nggak pakai dalam ya, Luar di teras. Dan di Hoka sendiri kan IO-nya juga member Hoka sendiri, nggak pakai IO luar. Iya. Siapa ketua panitia Bang? Ketua panitia Bro Arif. Vice Presidennya. Vice Presiden ya. Vice Presiden. Siap. Ini banyak Bang, mungkin nonton ini siapa nih? Ini kawan-kawan yang hadir hari ini dari Hoka, Honda Klasik Aceh. Honda Klasik Aceh ini sudah 10 tahun, komunitas motor khusus Honda dan unik-unik lah, nanti kita bagiin Instagramnya nih. Di sini ini presidennya, jadi mereka bukan ketua namanya, presiden. Ya. Bro Topik, Halo. ini vice presidennya, Bro Arif. ini kami bagi si Prof. Ya Prof apa Prof? Jabatan. Aku PAA, pasukan angkat angkut bang. Pasukan Angkat angkut. angkat angkut. Apa tuh Pak Presiden? Angkut. Oke, anggota ya. Anggota Memang. bertanggung jawab Ya. bidang administrasi. Ya? Bidang administrasi Oh, iya. Sekretaris mungkin nggak? dulu. Oh dulu. Sempat. Sekarang Sekarang udah pergantian pengurus. udah dieliminasi. Hmm. Oke, Pak Presiden kita lanjut nih. Terus acaranya berjalan 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Terus yang viral itu kan video potongan singkat, ada band musik ya. Ya. Band musik orang joget-joget gitu ya. Ya. Terus ditulis di situ melanggar syariat Islam bla 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 macam lah. Nah, oke, coba mungkin bisa disampaikan ini sebenarnya apa yang di situ tuh kejadian? Apa memang seperti itu atau itu cuman ya efek kamera aja lah, atau angle kamera yang diambil tuh. Jadi sehingga persepsi masyarakat ini beda ya. Siapa? Gimana ya? Saya jelaskan. Sebenarnya gini ya. Gimana? Kan kita Sambil minum ya, Pak, santai. konten di acara itu ada beberapa konten misalnya. Dari sore Ya. kita open gate tuh di hari Sabtu tanggal 20 Mei. Jam 4 sore open gate-nya dibuka dengan pengajian, pembukaan opening sama Kadis Budvar Aceh. Pak Kadis langsung datang. Pak Kadis. Oke. Pak Kadis yang buka, terus mulai acaranya. Malam
karena malam pertama itu kan kita buka dengan hiburan lah, musik, live musiknya di stage, di panggung. Itu yang pertama tampil tuh ada Kakak Alfarisi, Selebgram. Kakak Alfarisi. Tahu aja ya kan tampil pertama ya. Siapa biasa? Ya agak fresh lah. Terus yang kedua ada Gila Dupia, band Itu dia. band Banda Aceh juga. Band Banda Aceh, lokal. Iya. Nah mereka kan genre-nya ke metal arahnya. Jadi sebenarnya ya aman-aman aja. Karena gini, di situ kan pengamanan kita lengkap. Dari segi perizinan, Hoka-nya alhamdulillah maksudnya semua kita tempuh sesuai dengan prosedur. Izin ada semua. Izin ada semua. Dari mulai tingkat desa maksudnya di situ sampai ke KPTSP, MPU, Satpol PP, sama di kepolisian, izin keramaian terakhir. Pengamanan di situ melibatkan Satpol PP, WH, Babin Kantipnas, Babinsa, anggota Polsek. Kita juga dikawal oleh perangkat desa, pemuda setempat. Pemuda desa lah ya. Pemuda setempat. Akamsi. Misalnya kita bilang di situ kayak yang diceritakan di luar lah, misalnya kita dengar di luar ada pelanggaran di situ, misalnya ada pelanggaran syariah, otomatis kan orang setempat, pemuda setempat tuh udah membubarkan event tuh. Udah dibubarkan. Nah, nyatanya sampai malam kedua aman-aman ya, sampai selesai. Sampai selesai di malam kedua. Karena yang viral itu kan video di malam pertama. Video di malam pertama. Yang Gila Dupia itu ya? Yang Gila Dupia. Cuma potongan video berapa, 1 menit itulah, nggak sampai pun merasa. Jadi seandainya misalnya betul kayak diberitakan itu di malam pertama udah terjadi pelanggaran syariat dan kayak yang Hoka itu harus minta maaf kepada rakyat Aceh, berarti kan ada pelanggaran berat di situ. Seandainya itu betul terjadi, berarti di malam kedua kami nggak ada lagi acara tuh. Udah di boykot. Iya. Buktinya hari Minggunya kita aman-aman aja sampai malam. Sampai penutupan, alhamdulillah misalnya semua berjalan tertib lancar. Dari hasil kami ngobrol dengan petugas keamanan, semua mereka bilangnya acara kalian sangat tertib. Semua maksudnya sesuai dengan prosedur. Kita punya barricade pemisah laki-laki dan perempuan. Terus pengawalan mulai dari entry gate sampai ke audience di depan stage, main stage itu dikawal oleh Satpol PP, WH dibantu sama member Hoka sendiri. Logikanya kalau ada pelanggaran pasti udah langsung dihentikan ya. Makanya ini ada apa nih sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Nah itu yang kita maksudnya sampai hari ini. Ada apa? Apa bro? Malahan gini bang ya. Nah itu yang banyak komplain tuh DPRK ya bro. DPRK, Anggota terus DPRK, ini anggota beberapa DPRK. orang yang memang nggak sampai ke tempat, nggak ngelihat langsung lah kondisi lapangannya. Yang jadi masalahnya ini, mereka mempermasalahkan bilang itu acaranya di depan masjid. Nah, ada yang sampai ke situ statementnya. Karena Ada, bentuknya kayak masjid ya? terus ada yang bilang ini kemana MPU. Nah, jadi kan kita ngerasa bimbang juga nih. Padahal kan dari pihak-pihak yang mensupport kegiatan ini udah bekerja maksimal. Dan alhamdulillah mereka juga mengapresiasi. Pasca event pun kita datang bersilaturahmi. Tujuannya pertama berterima kasih karena udah dibantu. Nah, selain itu kita juga meluruskan berita yang udah beredar. Nah, jadi kita juga bawa beberapa bukti kayak video, foto, dokumentasi. Nah, keterangan dari beberapa orang juga. Nah, malahan yang kocaknya gini, Bang. Ada yang bilang itu acara pokir. Acara pokir. Sedangkan kita kan swadaya nih ceritanya. Mungkin ya kalau secara persepsi pribadi aku ya, bilangnya gini, ada yang nyiri.
Siapa mungkin ini? dari kalangan IO juga. Nah kita nggak tahu itu Oh, iya? orangnya. Ada isu-isunya itu ada. Isunya ada. Karena sukses gitu, jadi Ah, Karena kita nggak pakai IO luar, kita dari member. siapa? Mungkin bisa bisikin. Itu nggak dapat infonya bang. Nggak dapat, siapa? Mungkin presiden lebih tahu kan. Siapa Pak Pres? Bisi-bisi aja. Nggak tahu juga aku. Ya pasti di belakang kamera. ya pasti ada gini dah. Yang pasti kan ada yang cari panggung di panggung besar. Ya. Gitu dah. Siapa? Pak? Ah, orangnya udah tahu pasti kan. Siapa? Pak? Susah Pak. Siapa Pak? Yang anggota Dewan? Ya, Ya. salah satu fraksi di DPRK lah. Fraksi apa Pak? Oh kan, deal-dealan tuh kan udah terbuka kok di media. Ketua panitia lebih paham. Oke, coba yang kita. Ketua panitia lebih Salah satu fraksi lah di DPRK ya. Bisi ada. Tapi apa? Kalau mau lihat di medsos sudah banyak. Ah, Ya. Terus poinnya itu udah ketemu sama orang tersebut. Jadi gini sebenarnya. Jadi itu kan viral di malam pertama kayak gue bilang tadi kan. Ada beberapa video di sosmed yang beredar tentang event itu. Dari beberapa orang di TikTok, di Instagram, juga di YouTube. di Facebook dulu. Facebook juga ada. Nah, yang parahnya yang satu ini, yang kita bilang dari itu, salah satu fraksi itu, mereka mengangkat di media massa dan langsung menyebut si penyelenggara acara, ya kami. Oke. Dia menyebut si penyelenggara acara, Hoka, dan Hoka itu diminta untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Nah, isi statement dia, rilis dia yang di harian Serambi tanggal 24 Mei itu. Di situ dibilang bahwa ada penonton laki-laki dan perempuan yang berjoget bersama-sama. Berjoget dan bernyanyi bersama-sama. Nah, ada poin kedua yang aku tandai. Pemko selain jangan hanya cuma mengeluarkan izin, tapi juga ikut memantau dengan menempatkan petugas Satpol PP dan WH di event. Di area. Di event. Itu kalau menurut aku murni fitnah tuh. Karena Ada petugasnya, ada sprintnya sama aku. Nah, petugas juga ada di situ sampai acara itu selesai. Dan kita udah duduk ngobrol waktu briefing sebelum mulai acara malam kedua. Kita briefing semua, tanggapannya baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, jadi ya itu maksudku, itu murni fitnah kepada klub kami, Hoka MC, dari salah satu fraksi di DPRK Banda Aceh. Pas ketemu gimana? Udah ketemu sama Ya, orangnya? kita udah audiensi dengan mereka di DPRK, Tatap muka? tatap muka, Oke. Itu pun dan memang sama sekali nggak terbukti tuduhannya. Semua bukti-bukti yang mereka bawa itu, misalnya nggak. Coba aku maksudnya gini. Oka udah ketemu nih sama si anggota dewan ini, ketemu langsung. Ekspresinya kayak mana? Kira-kira. lagi boleh ke main duduk. Lagi boleh ke main duduk. Tinggi. Maksudnya apa namanya ya? Karena dengan statement dia itu ada dia mencoba untuk mengklarifikasi atau apa atau gimana? Hasilnya apa sih hasil pertemuan itu? Ya kalau menurut kan itu satu statement yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Tanpa dia Tabayun nggak ya, turun ke ibaratnya. lapangan, nggak melihat langsung, cuman mendengar dari yang katanya derasnya laporan yang masuk ke kami itu mana. Kami udah tanya waktu jumpa tuh, waktu audiensi, mana berapa banyak laporan yang masuk. Nah, dia kan kita by data lah. Ya. Berapa banyak laporan yang masuk sehingga misalnya acara ini dianggap memang pelanggaran syariat. Nyatanya nggak sampai 100 orang. Dan apa jumlah itu apa bisa mewakili seluruh rakyat Aceh? Kan enggak. Iya. Ya kan gitu. Oke. Nah, terus apa pelanggaran di situ? Mereka juga nggak bisa jawab. Apa pelanggarannya? Nah, karena kita punya saksi. Seperti misalnya perangkat desa, pemuda. Terus ada petugas
yang kayak orang Polsek Siak Kuala, Polsek Kutalam, Satpol PP dan WH, ya nggak tahu, mereka juga nggak tahu buktinya apa, maksudnya apa pelanggarannya, nggak tahu. Terus alasan dia ngeluarin statement itu Ya, katanya apa? karena musik. Oh, Nah, oke. musik yang ada, ya adalah cowok-cowok, sebelah cowok, Iya. sebelah cowok, audiens yang cowoknya, mereka ada mosing sama headbang lah mungkin Iya. waktu itu kan, karena musiknya pun metal, ya wajar. Iya. Ya aku kasih contoh kayak gini, dia Kak. Kalau itu dianggap melanggar, yang mana yang melanggar syariat tersebut? Apakah alat musiknya atau jenis musiknya? Kan gitu dia. Kalau nggak sesuai dengan adat istiadat misalnya, ini kan kita buat acara di Balai Mesraya. Kenapa kita pengen buat di situ? Mesraya itu kan artinya arti Mesraya itu Apa, Bang? bergotong royong, Oh. bersama-sama, Oke. bersama-sama bergotong royong untuk menghasilkan hal-hal yang positif, Iya. ya kan? Di situ kita kombinasi beberapa adat budaya yang menurut orang lain mungkin bertabrakan, tapi alhamdulillah di situ bisa berjalan beriringan bersama. Contoh misalnya gini, kita adakan ketimuran. Iya. Nah, metal ini mungkin orang anggap itu budaya barat. Iya. Budaya barat dan budaya timur alhamdulillah di situ bisa berjalan beriringan. Jadi budaya tengah. Jadi budaya tengah. Ya. Kayak misalnya kontesnya. Ya. Pada tuh CFS itu kan lebih ke kontes. Iya. Kontes yang kita angkat di situ, kelas-kelas ada beberapa kelas, kalau nggak salah itu sekitar 14 ya. 14 ya. Gimana Bang Tua? 14 kelas. 14 Bang. Betul Iya. 14 Bang. 14. Kebetulan. Kebetulan bidang kontes aku yang bertanggung jawab. Oh, siap. Ya. Jadi maksudnya yang perlu dibilang di Aceh, Indonesia pada umumnya dulu kan kita motor itu CB, Cup 70, Ya. S90 misalnya yang original. Kayak yang customnya tuh misalnya chopper, bobber, cafe racer, itu kan barat, Ya. budaya barat juga. Betul. Itu bisa kita tampilkan Di situ juga. di situ juga. Maksudku kayak gitu. Betul. Nah kayak tadi musik metal tuh, apanya yang melanggar ketika itu dianggap melanggar? Contoh Rapai Geleng, aku bilang Rapai Geleng itu, kenapa dia disebut Rapai Geleng? Karena ada orang yang bermain Rapai sambil mengelengkan kepala. Ya. Dan hampir sebagian besar pemain Rapai Geleng itu, dia rambutnya agak gondrong, ya kan? Ya. Ya, dia bukan secara utama. Ya. Tapi untuk PD aja maksudnya sebenarnya. Cuman yang ditampilkan di situ adalah skill dia bermain Rapai sambil menggelengkan kepala. Ya. Disebutlah dia Rapai Geleng. Karena kalau nggak digeleng itu nggak asik juga. Iya. Bukan Rapai Geleng namanya. Apa iya aja ya? Rapai aja. Ada Enggak. Rapai. Rapai mingkem ya. Ya, jadi apa hal yang melanggar ada istiadat? Oke lah yang tadi itu udah masuk di budaya kita misalnya Rapai Geleng tuh. Sebenarnya kalau nggak geleng kan sah juga main Rapai. Kenapa geleng-geleng apa? Ya. Orang mabuk kayak itu. Iya kan? Hal itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah begitu juga misalnya kayak budaya barat tadi, asal yang misalnya kita bawanya tuh kita apa namanya sesuaikan dengan budaya setempat, kita di situ nggak mabuk. Yang pertama, Ya. semua dalam keadaan normal. Gitu. Ya kan? Gak ada yang mabuk-mabuk, gak ada yang misalnya buka-buka baju. Iya. Misalnya pesta bugil situ. Ya, Laki itu. perempuan pun dipisah ya? Bisa. Sama barikade apa besi itu ya? Ya, bariket. Bariket namanya. Bariket. Jadi nggak ada maksudnya, cuman itu diangkat, makanya aku bilang tadi kayaknya memang untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, mungkin karena hari ini pun 2024 ya. Ke situ ya. Itu kayak arahnya. Dari yang kita telusuri juga gini, masa si yang coba buat rilis ini gini, dia masanya dari kalangan-kalangan Coba buat rilis nih. salah satu anggota fraksi tersebut lah. Tetap tidak disebutkan orangnya ya. Nantilah tergantung situasi ya kan. Oke. Jadi apa kayak mana dibilang ya, masanya pendukung-pendukungnya dari kalangan mungkin ya agamis. Oh. Nah mungkin itu bisa jadi daya tarik untuk dia sendiri. Jadi kan cuma tok terung kok. Apa lagi Jun? Emang kenapa nggak bisa bilang partai atau Boleh, silakan. Mau sebut? Bilang aja. Kenapa? Oke. Oh. Ada betul. Ya kan? Ketua fraksinya Ketua fraksi. di DPRK. Oke.
si ini ya. Ini ada pertanyaan nanti ya dari penonton. Oke, pertanyaannya. Oh. Oke. Berarti si anggota dewan itu ketua DPRK. Ya, di DPRK. Oke, bro, ini ada nanya nih, Zanit Kubra. Bang, kenapa nggak lapor aja ke polisi si politisi itu kan kena pencemaran nama baik. Nah, yang kedua dari Elias.sani08. Hoka kenapa nggak balas juga di koran biar orang juga tahu kondisinya. Tuh secara pelaporan gimana? Oh, laporan gimana? Saya bilang, Gini ya. Bentar dulu, Bang. Sebelumnya. Setelah kejadian itu ada sempat dipanggil ke polisi? Enggak. ke polisi. Ada Di Polres, Di Polres. sama Kasat Intel. Kasat Intel. Yang dipanggil ketua atau presiden? Presiden. Aku dipanggil. Presiden. Enggak ada. Selama ada sempat gugup takut nggak Enggak. kejadian-kejadian ini? Enggak ada. Aman lah, nggak goyang. Gak ada Oke. musik. Terus coba kayak ini pertanyaan tadi itu, kenapa Iya. nggak dilapor aja ke pencemaran nama baik gitu? Pertama ya kita masih mencoba, misalkan si pihak terkait ini mau menyelesaikan secara baik-baik. Kekeluargaan. Karena itu sih yang kita harapkan kan. Karena kalau kita proses pun secara hukum, ya kita tahulah kita berhadapan dengan siapa. Ya ujung-ujungnya mungkin ya udah rahasia umum. Lelah sendiri juga. Nah, Ya, gitu, buang Pak. waktu. Enggak, bukan itu sebenarnya. Gimana sebenarnya itu? Kenapa belum tempuh jalur hukum? Ya, Belum tempuh, berarti ada Belum. Ya, Oke. Gua bilang tadi kita udah audiensi dengan dia. Yap. Kita udah klarifikasi ke MPU, ke kepolisian, juga dengan yang bersangkutan si kita itu dia diundang lengkap ke ya. DPRK waktu itu. Kita udah audiensi, dia buat presentasi kenapa kita disebut pelanggaran syariat dan ternyata yang dari dia itu sama sekali nggak memberatkan kita memang. Oh. Memang nggak ini, karena bukti-bukti yang diangkat itu memang kurasa memang Enggak ini. lucu ya maksudnya lihatnya. Kalau itu jadi terus kenapa cuman di event ini yang dia Nah, itu yang saya tanya itu. yang dia angkat. Oh. Kenapa? Apa karena event itu di BMA yang maksudnya sebagian orang mungkin menganggap tempat itu sakral. Apa sakralnya itu? Kecuali namanya Balai Masjid Raya Aceh. Ini Balai Masjid Raya Aceh. Bedakan, maksudnya kadang sebagian orang nggak paham apa itu Masjid Raya. Ya. Bukan masjid, itu Balai Masjid Raya. Tempat orang di situ memang pesta pora sebenarnya, ya kan? Dan kan gedung itu disewakan juga ya? Ya, memang diperuntukkan untuk event-event seperti itu, festival atau apalah di situ. Ya. Anehnya di mana gitu? Kalau di depan masjid, ya di depannya memang ada masjid Al-Badar. Oh, seberang ya? Seberang jalan. Nah, kita 100 juga kan meter. rundown ya. Kita sesuaikan dengan waktu sholat semua. Kita Nggak selalu bentrok, di kayak waktu ini. sholat itu kita break. Oh. Malah kita ngambilnya 15 sampai 20 menit sebelum azan itu kita udah off. Nah, kayak malam kita startnya di jam 9 malam. Setelah Isya. Setelah Isya, ambilnya di jam 9 malam mulainya. Dan kita off malam itu jam setengah 11. Oh, setengah sebelah udah. Setengah 11 udah off. Malam pertama kayak gitu, malam kedua kayak gitu. Maksudku, apanya maksudnya kok tiba-tiba viral? Kenapa event-event yang lain misalnya yang ada di mana Aceh bukan kita mau ya udah angkat aja semua event, enggak kayak gitu juga. Maksudku kok ke kita jatuhnya? Nah, kayak dibilang kayak pengakuan salah satu anggota fraksi itu udah naas. Naas kali ya? Naasnya sakit kali dia. Aduh. Udah naas gimana? Naasnya nggak apa-apa lagi. Nah, gini Bang, yang lucunya gini kalau berbicara areanya, kalau areanya dekat masjid kan di Aceh, semua pojok tuh ada masjid. Nah, PKA juga dekat dengan masjid Amrit kan? lapangan mana yang nggak dekat masjid di Aceh? Ya. Itu secara umum ya kita bilang. Betul. Ya misalnya kita mau buat event di Taman Sari, kan Dekat Masjid Raya. Raya tuh. Betul. Jadi mau di mana kita? Ya PKA kan malah Masjid Oman kan? Masjid Oman. Sudah juga.
Naas ya. Jadi judul hari ini kita temanya naas. Ya? Nah, Nah, yang mengangkat, yang memviralkan event tuh, dua-dua tuh, caleg. dua-dua caleg. Aduh. Dua-dua calon. Oh, selain ada lagi? Yang pertama viralkan tuh yang dari Biden tuh, caleg. Caleg. Dia anggota dewan juga sekarang. Belum. Calon. Oh, calon, baru calon. Nah, kemarin tuh belum calon bang, masih bakal calon. Nah, caleg. Nganggur. Itu udah ketemu juga sama dia. Udah komunikasi juga sama dia. Ketemu langsung. Enggak. Telepon. Telepon. Dan dia udah dihapus semua postingan dia yang di apa dia kan? TikTok. Nggak ditarik sama dia. Cuman yang dibiarin tuh dia memang nggak menyebut nama kita. Dia ngangkatnya kejadiannya, video yang kurang dari 1 menit itu. Dia bilang di Banda Aceh apa kejadian di Banda Aceh nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Yang menyebutkan nama kita tuh ya cuman yang si fraksi ketua fraksi itu. Terus sama anggota lain aman-aman ya sebenarnya. Aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi dia kan mengatasnamakan fraksi. Karena dia ketua fraksi ya. Ketua fraksi. Berarti kan seluruh fraksi di DPRK Banda Aceh ya sama lah semua. Tunduk di bawah Tuan. Tunduk di bawah Tuan. Tuan. Berat itu Bang aja. Lelah bang Enggak juga sebenarnya. dengan urusan gini lelah. Enggak. Karena enggak bawa pikiran enggak harusnya. Bawa santai aja. Enjoy aja ya? Memang udah kayak gitu kan. Tapi Oka nggak pernah merasa Kita main suatu saat ini kita mundurin sedikit, nggak ada. Enggak. Nah, jalan. Ke depan kalau memang ada rezeki lebih gede lagi tuh pak. Terus gini, kalau menurut kalian, masyarakat yang ngelihat itu kan banyak tuh, kita lihat komentar tuh, kamu hujat lah, kita bilang terus lah, wah, kan banyak itu kan, dibilang macam-macam komentar di Instagram. Persentasenya gini bang. Enggak, di Instagram itu kabar Aceh dan sebagainya itu dinaikin itu, cuma nggak disebutkan Hokar di situ. Ya. Disebutin joget, astagfirullah, Aceh kehancu, macam lah. Ya. Nah, menurut kalian itu wajar nggak masyarakat komen gitu? Memang tidak ada Hokarnya di situ, nggak tahu eventnya apa, Tapi kan- cuma dia orang joget-joget aja. Kalau kita lihat komentar, lebih banyak kalau dari presentasinya lebih banyak yang support, lebih banyak yang support ketimbang yang menghujat. Oh, oke. Ya. Presentasinya ya. Dari beberapa Karena, ini. masyarakat kita sekarang kan udah cerdas, masyarakat Aceh kan udah cerdas. Iya. Mereka udah bisa melihat apa itu sebenarnya apa di balik semuanya apa. Kan orang bisa melihat juga tuh siapa yang tiba-tiba kok memviralkan. Orang udah paham hal kayak itu. Jadi jangan membodohi masyarakat. Ya. Masyarakat bisa menilai sendiri ya. Gimana, Mat? Ada pertanyaan lain masuk? Aman tuh. Belum ada. Dari Rahmat sendiri. Pimen, ada pertanyaan? Ini Pimen ini kan anak-anak celup juga ada nih, Pak. Anak celup. Anak celup. Resiko anak celup kita dianggap orang yang tak berotak ya kan? Tak berotak, nggak atur aturan. Tapi padahal enggak. Ya. Padahal kan baik-baik gitu. Kita cuma hobi aja lah. Nah, kita kan bukan geng sebenarnya. Bukan geng motor kan, orang harus bisa membedakan mana geng motor, mana klub motor. Itu dia. Nah, itu yang harus kita buat edukasi loh. Kalau anak klub motor bawa mobil gimana tuh? Anak Jadi anaknya klub mobil ya? Maksudnya anak klub motor yang punya kelebihan, alhamdulillah saya bisa beli mobil. Aduh, kenal. Itu cuma cerdas ya. Gimana Pak Vice President? Apa tuh yang kayak mana? Kan. Aku pun ini sebenarnya baru tahu nih, itu presiden itu sejak kapan Bang? Diganti itu presiden dulu nggak presiden kayaknya? Udah lama sebenarnya. Udah lama tapi nggak terpublis. Nggak. Aku kan menjabat kembali presiden tuh di bulan berapa kemarin? Bulan 1 Bulan 1 Januari. 2023. Januari Ya. waktu mubes di Januari kemarin. Aku terpilih kembali jadi presiden dan Arif sebagai vice presiden.
Sebelumnya memang udah. Oh, memang namanya Udah dulu presiden. presiden. Udah presiden. Oh, tapi yang kita tahu kan ketua kan gitu ya. Nah, memang udah presiden dari dulu. Oh, iya. Mungkin aku aja nggak update ya. Kan Nabi Dari waktu kita jalan tuh udah presiden sebenarnya. Oh, Cuma belum pakai ini Ya, atributnya Kalau belum. nggak pakai 1000 itu kan udah segar kita kan udah ini ya. Kapan jalan nih gitu? Ayo, Hah? Ada rencana Agustus, kapan? Agustus. Serius? Udah, cair nggak? Gimana? Ini bisa nih kibar bendera tuh. Cocok lah 2 Agustus tuh ya. Cantik tuh. Daerah partai. Bendera partai. Kan. Awak nggak ikut. Brand ambassador. Brand ambassador. Oke. Ketua panitia saat tuh event tuh ya. Tapi kita tinggalkan lah event tuh. Cuma mau tanya vice presidennya nih. Ini keluar nih di depan kamera kok kalem gini loh. Tapi nggak kena ini kan? Nggak kena rokok kan? Bisa jadi. Mulai. Sikit aja. Sikit aja. Oke, itu khusus lah boleh. Khusus ya? Khusus. Oke, gas. Ini pertama kali ini. Ini pertama kali. Bisa bilang di tadi kan. Demi. Ini nggak ada branding kan? Cara keluarinnya kayak ini udah. Nah, asik ngobrol. Jadi pertama kali suasananya udah kayak nggak boleh. tawarin lah bang. Ya dah banget. Alhamdulillah. Boleh. Anak motor nggak bisa rokok. Ini mau ngobrol sampai besok pagi pun, ayo. Anak motor? Nggak bisa rokok. Anak mobil. Oh, nama ya. Nah, saya tahu kayak mobil saya video. Oke bang, kita lanjut sedikit nih sambil santai. Mungkin ini banyak yang nggak tahu bang, Hoka itu sendiri. Nah, mungkin sedikit aja lah secara singkat. Hoka itu Honda Klasik Aceh. Honda itu memang yang dimaksud di sini sepeda motor. Ini kan orang Aceh kan Ya. itu bilang sepeda motor itu Honda. Ya. Padahal kayak Yamaha, Suzuki, Bandung. Ya. Nah, Ducati itu Honda sih. Ya. Apakah yang dimaksud Hoka ini? Honda Harley. Honda itu Hondanya orang Aceh atau Honda itu brand Honda? Silakan Pak Pres. Yang Ya, dimaksud Hoka ini. Honda yang dimaksud di Honda Klasik Aceh itu adalah Hondanya orang Aceh. Sepeda Sepeda motor. motor. Sepeda motor. Oke. Bukan brand. Bukan brand. Nah, jadi di Aceh kan penyebutan semua jenis Sepeda motor. ada 2 itu Honda. Honda. Honda Vespa, Honda King. Nah, semua Honda. Jadi Berarti- itu yang kita angkat. Itu semua. Karena kita nggak tahu sebut kata lain untuk sepeda motor dalam bahasa Aceh. Iya. Nggak ada. Susah. Kalau misalnya di Jawa tuh motor misalnya. Motor. Nah, Aceh apa nih penyebutan? Kalau di Medan kereta juga. Kereta. Di Aceh nggak ada kan? Honda. Di Aceh Honda. Honda. Memang Honda. Terus mau masuk Hoka harus Punya Honda. Punya Honda. Honda apa ini? Brand Honda atau memang Honda tuh H. Hmm. Lihat ya. Klasik. Honda tuh H. Honda tua. Honda tuh H. Honda maksudnya Honda tua itu memang sepeda motor tua. Ya. Ya. Bukan sepeda motor brandnya Honda yang Bukan. sudah tua. Bukan. Oke. Jadi tujuan didirikan Hoka dulu untuk melestarikan sepeda motor tua, sepeda motor klasik nanti yang ada di Aceh supaya tetap ada di Aceh. Makanya kita member diharapkan seluruh member tuh punya motor tua koleksi pribadinya. Jadi di Hoka kan yang untuk unit tuanya tuh kalau bisa jangan di custom, tetap dengan keadaan original, ya apa adanya dia. Yang di custom itu misalnya untuk mesin-mesin yang udah ada tahun-tahun tinggi, ya silahkan mau custom ya sesuai dengan masing-masing. Berarti aku masuk Hoka juga bisa lah ya. Bisa. Dengan Vespa nggak termasuk ya? Vespa bisa. Bisa. Kamu Honda Vespa. Untuk ke depan, karena Honda Vespa. Honda Vespa. Ngumpul ya bang, mau Honda apa berdua Honda ini? Ya, karena nggak Vespa. Vespa. Hah? Betul. Berarti bisa lah ya? Bisa. Maksudnya. Atur.
Oke bang, mungkin nggak terasa udah 35 menit kita ngobrol. Enggak lah, terakhir lah ini lah kegiatan Hoka ni kan masyarakat kan mungkin tahunya Oh, Hoka oke. ni bisa buat konser kadang kayak itu. Yo, konser. Panitia konser Oka. Aduh. Panitia konser. Kita ada bakso juga, Bang. Ya oke, apa nih? Siapa jawab nih? Faiz, Masa apa aja kegiatan dia Hoka? ada. Apa tuh? Kegiatan Hoka sebenarnya selama ini apa aja yang sering dilakukan? Yang sering dilakukan. Ya yang pernah dilakukan, yang sering dilakukan, ya rutin lah. Ada banyak, cuma nggak terpublish. Oke apa? Misalnya sosial, waktu kejadian banjir, tangsi dulu. Baksos. Baksos. Apalagi ya buat bantuan rumah duafa. Oh, PD PD Jaya Jaya. kita buat. Oke. Apalagi- Rumahnya? Rumahnya. Berapa rumah? Satu. Hoka yang diri. Ada Maksudnya Ada komunitas lain ya. Bersama Sisi. Bersama Sisi. Honda Classic Club Indonesia. kita ada paguyubannya. Sama anak klasik. Kayak waktu gempa di Takengon juga. Kita Bangun juga. Enggak, bukan bangun rumah. Kita bantuan. Terbantu. Oh, Kita antar langsung. Kita antar langsung pakai motor tua itu pula ke area bencananya. Ya. terus apa lagi? Lain mingguan kopdar rutin. Ya. Ah, Terus kemarin gue lihat di ini itu termasuk kegiatan rutin. apa tuh? Kegiatan-kegiatan dengan Forkopimda di daerah. Kemarin kalau nggak salah sama Polresta Banda Aceh. Polresta Banda Aceh. Kan sering tuh kayaknya Hoka terlibat. Habis itu yang di Taman Sari baru-baru ini event. Pemuda Kreatif Expo Artinya kan pemerintah selama ini juga menggandeng Hoka kan? Ya. Jadi bagian dari ciri khasnya Banda Aceh ini kan? Oka kan nggak pernah menutup diri. Selama kita diundang, ya ayo kita main sama-sama kayak gitu. Selama gerakan itu positif, yuk. Diajak buat onar, ayo. Misalnya diajak buat pelanggaran syariat juga. Misalnya ya udah, ayo. Pelanggaran syariat kita rame. Aduh. Sekalian misalnya sekalian hancur kan. Sekarang nggak kayak gitu. Oka welcome. Aku udah bilang juga sama orang MPU juga kayak gitu. Oh MPU butuh misalnya generasi muda untuk membackup. Ayo kita backup. Pemerintah butuh misalnya kita mau di depan mau di belakang kita insya Allah siap. Kepolisian juga kayak gitu. Caleg butuh Hoka? Caleg butuh Hoka. Kita janganlah. Kita gas dia. Kita gas ya. Kecuali Bisa kita jadi ke depan, nyale. Hoka jadi partai. Partai Hoka. Kalah. Partai Hoka. Partai lokal. Hoka. Tidak saingan sama yang tadi? Oke, terus apa lagi kegiatan Hoka yang mungkin nggak terpublish tadi itu? Banyak yang Tapi, nggak ada. tapi intinya negatif. tidak ada ke kriminal, mabuk-mabukan, Nggak ada. Nggak ada. begal, itu kan nggak ada ya. Kalau enggak udah ada member yang ditangkap, tapi nggak ada. Nggak ada. Kalau kita ceritain semua yang baik-baik itu kesannya nanti dah ria, Bang. Jadi dah biarkan aja orang menilai. Salah ya. Kalau mau tahu di Instagram udah. Follow aja Instagram kita, follow sosmed kita. Oke. Mau partisipasi juga ayo. Ke depan Hoka mau buat apa nih bang? Ke depan mau Habis konser, waduh. Konser lagi. Kurang Oh ya, Honda Tua Aceh Fest itu event tahunan Hoka. Insya Allah ke depan tiap tahun kita selalu buat. Kemarin 4 tahun kita nggak buat karena COVID. Ya, Bang, kalau boleh aku masukin saran, Bang. Ke depan jangan lokal lagi, Bang. Kita undang aja dari luar. Jadi biar sekalian aja. Apanya nih untuk talentnya? Talentnya. Talentnya kita undang dari luar nanti. Ayo ting-ting ya. Aduh. Sekalian heboh. Aduh. Dicambuk masal dah, Bang. Ini pertanyaan yang gila sih kayaknya. Mau bawa konser apa? Bisa jadi nanti kita buat di konser ini Death Squad, Seringai kayak. Boleh. jasad atau Burger Kill. Burger Kill. Bisa. Kenapa enggak emang? Tapi kan lebih utama lokal. Kita utama lokal pride lah. Angkat band-band lokal, ayo sama-sama. Komunitas-komunitas lokal. Kayak kemarin di acara Honda Tua Aceh Fest 2023 misalnya. Ada beberapa komunitas yang tampil sama kita. Kayak misalnya ada anak Banda Aceh RC Banda Aceh, Aero Modeling. Versi mobil-mobil itu ya. Cimpala Aero Modeling. Itu yang Banda Aceh punya kan.
ada orang apa namanya aligarmi, Aligarmi. anak-anak aligarmi, ada beberapa garage kawan-kawan yang kita tampilkan di situ, UMKM juga. Ya, itu dia. Tapi sayangnya kemarin nggak banyak tuh yang angkat yang nggak tahu tuh diangkat ke situ. Sebenarnya acara Hoka kemarin itu, Mas, yang saya dapat informasi itu ada stand UMKM itu sampai puluhan di sini. Ya. Ada. Sampai 60. Sampai 60. 60 stand. 60 UMKM stand. 60 UMKM di situ, berarti ya perputaran ekonominya kan Ya. ada. Ada jelas. Jelas ada. Nah, jadi kan kenapa itu tidak jadi sorotan dan apresiasi ya? Sebenarnya harusnya itu juga Ya. ada yang mengapresiasi, ada anggota dewan yang mengapresiasi itu. Ya. Yang buat event kemarin itu klub, Cika, bukan IO, Ya. klub. Dengan biaya sendiri, adalah bantuan dari pihak-pihak lain di luar, kita nggak mungkin juga jalan sendiri kan. Iya. Tapi dana awalnya event tuh memang dari member, kita Dari gerak dari patungan member, kita Patungan buat member. event itu. Nah seharusnya kayak pemerintah melihat itu kan, ini klub yang buatnya bukan event, bukan IO, Ya. bukan partai, bukan pokirnya dewan. Kita maksudnya memang dana klub kita buat event sendiri. Terus sampai menarik wisatawan dari luar juga. Nah, Ya itulah kan maksudnya seharusnya kita jangan cuma melihat, oke, kita katakanlah itu bagian mungkin kontroversi bagi sebagian orang. Tapi kan kita juga lihat yang hal positifnya. Iya. Ya itu apresiasi dong. Iya. Seharusnya. Pemerintah harus apresiasi klub motor bisa menghadirkan 60 UMKM dan terjadi perputaran ekonomi di situ. Iya. Itu belum lagi kita, mungkin ada sih panitia kadang kurasa data setiap stand itu berapa ada penjualannya sehingga kan jadi Ada. Ada. Itu ada. berapa perputaran uang di situ semua stand. Karena ini kan bagian yang harus diangkat ini. Ini yang lucunya Bang ya. Enggak, ada berapa kira-kira? Untuk acuan awal ya kita ngomong, ada UMKM yang malah bilang gini, peserta UMKM-nya yang punya stand, kok cuma 2 hari nanggung. Nah berarti kan secara nggak langsung kita ngomong gini, perputarannya banyak. Nah sayang cuma 2 hari, coba kalau seminggu. Oke, berarti tahun depan buatnya judulnya Pekan Honda Classic Aceh. Pekan, nanti seminggu. Bayangin aja. Berapa kira-kira ada perputaran Ya, itu ada lah. Ini bayangan. Ada 1 miliar? Kira-kira? Itu Enggak, bukan perputaran orang itu jualan di situ tuh. Laku barang dia. ini bayangin aja satu stand malam tuh Rata-rata. nggak rata-rata. Dia kasih bayangan sendiri. Kalau rusak mesin kopi pada malam tuh dia bisa beli lain malam tuh juga. Mesin kopi berapa sih sebenarnya? 7 jutaan, ada 10 lebih. jutaan. Kita ambil 7 juta ya. Boleh. 7 kali 60 berapa kan? Satu malam. 7 kali 62, 420, hampir 500 juta. 420 juta satu malam. Satu malam. Satu malam. Kali 2 sekitar 800. Lebih kurang 1 miliar. Nah, lihat tuh, 1 miliar terjadi perputaran ekonomi di situ 2 hari di acara Hoka. Kenapa nggak itu yang di-up? Karena kalau dari data pengunjung, kan kita di pintu masuk ada checker kan. Iya. Itu juga berapa pengunjung? Malam pertama 4.000-an. 4.000 lebih. 4.000 Lebih. 4.000-an. Nah di malam kedua membengkak ya hampir 10.000 pengunjung di malam Ya. kedua. Tiket cetak ulang belum tuh. 10.000 pengunjung? 10.000 pengunjung. Kali 5.000 bayar ya? Untuk lu bilang kayak itu, alah kampanye partai ya. Nah itulah dia. Enggak, kita enggak ada. Itu suara untuk DPRA tembus. Aku balik lagi ya itu, balik lagi dan balik lagi minta dukungan. Oh iyalah. Satu kali itu. Kan udah berkeringat kan? Aku bilang nggak usah rokok hidup nasi, berkeringat. Nah berarti 10.000 tambah 4.000. 14.000 pengunjung. Dua malam. Dengan perputaran ekonomi di situ terjadi lebih kurang 1 miliar dengan hitungan tadi itu ya. Karena kita kan dari pagi di hari Minggu nih, event konten di hari Minggunya misalnya. Udah ada kegiatan. Pagi ada lomba mewarnai untuk anak-anak. Oh, Lomba mewarnai. oke. Terus ada kontes motornya Ya. di hari Minggunya kan. Nah di ada penampilan dari
tenan-tenan kita. Kayak misalnya tadi anak RC, mereka buat kompetisi sendiri, aeromodeling. Nanti Artinya itu full kegiatan. full kegiatannya. Dan berjalan beriringan tuh bang. Dan yang tadi musik itu hanya sedikit dari jumlah seluruh Ah. kegiatan, dan itu pula yang disorot ya. Itu disorot. Memang. Oke. Ya, itulah ya. Nggak ada bahan. Itulah manggung di panggung orang kan ceritanya kan. Oke. Nggak, aku di belakang kamera ada yang mau tanya lain sebenarnya. Sebenarnya itu 14.000 itu dikali nggak lah. Event yang dibuat oleh klub, Ya. oleh klub motor. Ya nggak 14.000 orang itu kan? Ah. Kali ya sekian sama. Pantesan kemarin tadi itu nggak berjalan lagi. Enggak. Tai wah. Aduh. Nggak itu data checker. Enggak, aku bang penasaran, terakhir ya pak. Oke. Penasaran. Ini kan Hoka nih, maksudnya dengan kejadian ini, apakah trauma nggak dengan politik? Maksudnya Enggak. ini kan Enggak. politik nih. Nggak bakal kapok kita, jujur nggak bakal Kalau kapok. pernah kejadian di 2018 juga kayak gitu. Kenapa? Di event 2018 kan itu tahun politik juga tuh. 2019 kan Tahun politik. Ada 2019 Nah, kalau nggak salah. Oke, ya. Jadi 2018 itu kita ada event Honda 2 HCV juga. Anniversary yang kelima. Oh, di Lamnyong itu ya? Ya. Dalamnya. Oh, Itu juga diangkat di Facebook waktu itu. Itu pas kebetulan aku ketua panitianya pula. Oke, 2019 event. 2018. 2018 kan COVID sebagainya nggak lagi ya. Oh, Atau memang Oka bukan memang rencana buat event saat mau menjelang pemilu aja nggak? Enggak. Kebetulan. Nah, 2019 pun ada kita buat, tapi bukan Honda Tua HCV-nya. Tapi artinya kayak rahmatnya nggak trauma lah. Ya, nggak kapok kita. Nggak kapok dengan politik gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak kapok juga. dan sekarang pihak-pihak misalnya yang support kita tuh sponsor udah paham. Dan semua berhubungan baik. Ya. Sampai sekarang Punya bagus, hubungan baik kita. komunikasinya bagus, hubungan masih malah makin dekat. Makin erat. Ya dekat ya. Makin Berarti ke depan lebih besar lagi lah eventnya. Amin. Nah, kalau dari anggota dewan kan tadi kan ada yang negatif, yang menilai itu positif ada nggak dari dewan? Ada. Siapa? Dewan ada. Itu harus sebutin nama. Ada beberapa orang. Salah satu. Ada beberapa. Nah, maksudnya termasuk ada dewan yang maksudnya memihak ke kita. Ada. Anggota dewan yang Memberikan apresiasi. memberikan apresiasi kepada Hoka. Contoh misalnya kayak ya adalah. Kayak siapa? Jadi nanti kesana kita kampanye. Nah, apa yang kita sebut ya? Oh iya. Intinya ada. Ada. Anggota dewan gitu. Yang lebih banyak yang mendukung, yang memberi Kayak aku apresiasi. bilang tadi, Nggak, anggota dewannya? anggota dewan Lebih banyak yang mendukung. yang mendukung. Mendukung. Oh, dengan fraksi yang sama, ada yang satu dukung, satu enggak? Oh, itu nggak tahu fraksi itu. Karena dia udah mengatasnamakan fraksi ya. Nah. Oke. Jadi fraksi udah kita nih. Ya, ada satu kelompok lah ya. Satu kelompok kita enggak. Oke. Satu komplotan. Oke bang, ada rencana naik dewan Bang, ke depan? Ini 14.000 Panjang pikirannya. Tawaran ada banyak kayaknya. 14.000 audien ya, kita bilang lah 4.000 aja ada yang milih kan, nggak usah 14.000. DPRK tembus. 2.000 aja untuk Banda Aceh udah jadi bang. Ya, Pagi. Oh bang, besar ya? Maksudnya? masih besar. Besar ya? Rencana nih ya DPR RI. Naik motor. Oh, kan itu Banda Aceh kah? Atau gimana dia? Ada chapter. Hoka, ada chapter. Ada 4 chapter sekarang. Oke. Hoka Banda Aceh, Melabuh, Belang Bidi, Tapatuan. Oh, udah bisa. Main aja. Dapil satu bang, dapil satu itu. Hah? Dapil satu itu. Ada satu. Dapil satu udah bisa. Tembus. Nggak masa pennya udah Kami banyak ada. main di Jawa Barat. Oke. Malam ini kita tampil di ujung barat ini. Tapi ini apa ya? Pengalaman aku sama Hoka. Aku pernah jalan sama Hoka dan kawan-kawan lain ya. Waktu itu kita di bar Merah Putih tahun berapa ya itu? 2019 ya? Ya sebelum Covid ya. Ya, sebelum pandemi. Itu aku salut ya. Memang Hoka dan kawan-kawan kelas motor klasik ini dan sebagainya memang diterima dengan segala kalangan. Di kok udah senggam gini kayaknya ada juga kan? Sepi gini. Tapi bagaimana di luar ada kejadian kok ada sepi di luar. Ya maksudnya Nah, ada lewat tuh. oh iya.
Gini Mas, di daerah-daerah tuh bupatinya, dandimnya, polresnya ini yang menyambut. Respect. Respect, Dan kemarin ada juga tengok nyambut di kita. Instagram Rani yang di Polresta Banda Aceh. Ya. Ah. Nah, safety Tadi udah riding. dibahas yuk kemana? Ya, oke, siap. Aduh. Hari Kamis ini kita main sama PJR Polda. Safety riding Safety juga. riding. Oh gitu. Kamis. Di Banda Aceh. Ya, PJR Polda. Tapi jelas bukan cuma buat konser. Jelas, backingan gua. Aduh, enggak juga lah. Tapi betul, sampai kemarin tuh kami ke Singkil kita ya. Singkil. Ke Singkil kita kibar bendera merah putih ya. 1.600 km ya. Wis. Tapi itu unik tuh kejadiannya ya. Orang udah upacara, udah berdiri, kami datang mengawali dari mobilnya. Di belakang kami itu mobil-mobil bupati dan sebagainya. Dengan tampilannya seperti ini, selengean lah bahasa mungkin orang. Kita jalan di tengah lapangan itu kan. Orang dari tadi udah pada berdiri upacara, kami datang kami mulai gitu. Betul. Iya nggak Pak? Iya. Karena bupati di belakang Pak. Itu dia. Itu dia yang maksud yang aku bilang, jangan lihat tampilannya depan. Ini gini. Oke. Pengusaha. Amin, amin. Kok amin memang iya. Amin. Oke Pak Bro. Aku konselor ya, Bang. Kok selor yang lupa. Kalau aku lupa nih, Bro. PNS ya Bro? Enggak. Oh enggak ya? Enggak, freelance. Hah? Freelance. Oh freelance. Nah soalnya kan pernah tampil di sini tapi nggak tayang. Bro, konselor. Si Pro pernah tampil di sini. Nah. Pernah dimain di ujung barat. Cuman kita bahas lain kemarin tuh Prof ya. Ya, Tapi nggak Di-cut. tayang. Enggak tayang. Karena kalau nggak Takut. tayang itu bisa berbahaya bagi nusa dan bangsa. aduh. Jadi sebenarnya kayak Cika bilang tadi menarik bilang. Kenapa kita berpenampilan kayak gini? Karena kita main motor. Iya. Kita anak motor. Jadi kita harus kasih ya anak motor tuh kayak gini. Anak motor tuh punya setelan dia sendiri. Yang nggak sama dengan orang lain. Kita tuh orang-orang yang unik, yang aneh bagi sebagian orang. Betul. Sebenarnya kalau dianggap, kalau dilihat positifnya, ya kita punya warna sendiri dalam bermasyarakat. Ya memang anak motor ini kompak. Intinya aku bukan dari background motor tua, motor klasik. Tapi mereka kita welcome aja semua. Dan itu cuma motor aku dengan motor Deno ya, yang plastik ya. Soki satu lagi. Oh iya Soki ya, 3 yang plastik ya. Jadi tapi memang ya biasalah kena singgir sedikit kan ya. Yang belakang gitu kan. Kami yang depan yang bersih-bersih depan. Oke Bang, mungkin sebelum ini ada yang closing statement dari Hoka untuk seluruh masyarakat Aceh lah. Apa aja sih mau ngomong? Apa tuh? Closing statement mungkin mau disampaikan ke seluruh masyarakat Aceh? Bukan klarifikasi, kita nggak suruh klarifikasi, nggak suruh minta maaf, nggak. Kesan anak muda Aceh lah. Ya, kesan tuh anak muda Aceh di depannya. Kalau kita nggak ngomongin pun itu, nggak ngomongin itu. Tagline yang biasa kita pakai ya. Ya apa tuh berkarya apa tuh namanya panjangannya? Karena gini, Buktikan dengan karya. Ya. Mungkin hobi-hobi yang lain itu bisa kadang-kadang terlihat dia itu backgroundnya apa. Ya. Bisa Bang. Misal gini contoh. Hobi anak klub mobil. Hobi mobil lah. Klub mobil. Kita bisa lihat dia naik mobil tapi kita bisa tahu oh ini dia kerja di bank. Oh ini dia kerja di ini. Kelihatan nih dia backgroundnya ini. Tapi anak motor itu memang tidak terlihat dia backgroundnya apa. Iya betul kan Bang? Cocok. Begitu kita touring misalnya nih. Selingan. Rupanya di situ ada anak pejabat. Rupanya di situ ada pejabat sendiri di situ. Ternyata di situ ada yang pengusaha, kan macam-macam. Tapi terbalut dengan kesederhanaan. Kan cocok Bang ya? Betul. Jadi mungkin itu bisa jadi pelajaran juga untuk anak-anak muda di Aceh ini. Bahasa Aceh lebih pertimbang ya. Contoh anak motor apa adanya. Cocok. Itulah misalnya kayak kami di Hoka. Kami kan uniformnya tuh rompi, vest kulit. Iya.
mau dia pejabat, mau dia apapun backgroundnya, dia tetap pakai ini. Wajib. Apapun kau harus pakai ini. Harus ini. wajib. Pakai vest. Ini nggak pakai ini, gimana? Atau dia pulang kantor mungkin. Oh, Kantor. Tapi kantor kan tetap pakai ini juga. Nah, kita nggak penting misalnya background dia tuh siapa. Iya. Yang penting dia mau nggak di klub, mau nggak di klub, mau berbuat di klub. Karena yaitu mari bicara dengan karya, Wih. ya kan? Nah, dan nggak perlu malu dengan Pakaian. baju sendiri, nggak perlu malu dengan baju sendiri. Ini aku adalah member Hoka dan setelan aku kayak gini. Diterima atau tidak terima, ya aku tak kayak gini. Karena aku juga nggak merugikan orang lain, aku rasa. Kami ya hidup dengan di circle sendiri. circle kami sendiri. Kalau kita bisa berbuat lebih untuk masyarakat, alhamdulillah. Tapi intinya kita nggak merugikan orang lain. Itu aja. Setuju kalau statement anak motor nggak pakai skincare? Oh, Untuk yang udah menikah mungkin oke lah. anak motor tidak pakai skincare. Aduh. Sepakat statement itu? Sepakat. Aku sih enggak Tapi enggak. Sunblock tetap lah. Ke personal kan. Kalau dia memang Muka aku jadi merah bang. karena pakai. Kali ini kok jadi murah? Murah kok jadi merah tiba-tiba bukan? Panas begini. Yang tadi. Jangan kayak samurai. Nambah. Kenapa ini? Bukan itu jadi apa? Gak salah, sebatang lagi. Cepat lagi. Boleh. Udah ke bibir, Pak. Saya Iyalah. Iyalah. Oke, Bang, aku satu lagi tadi mau tanya nih. 1% itu apa, Bang? Ya. Aduh. Dalam tuh. Dalam, pasti kira aja. Jangan dalam kali. Karena kalau mau tahu lebih dalam, soan ke Hoka kan gitu. Main gokanya. Main ke Hoka. Ini di atasnya aja. Kalau Jangan kita dalam nggak sejarah panjang kali nih. 1% nih. Oke. Sejarahnya- Makna kecil aja. Kalau kami ya memaknai 1% di Hoka sendiri, kami 1% keluar, 99%-nya ke dalam, ke Hoka sendiri. 90% kami adalah Hoka. Hoka, 1%-nya keluar. Oke, sampai situ aja. Ya. Lebih dalam Main soan gokar. Hoka, main Hoka, daftar registrasi ke Vice Presiden. Ya. Jadi ada ini langsung jadi member nggak ya? Enggak. Itu kayak itu dulu. Prospek dulu. Oh, prospek. Ya. Udah 2 tahun, lama? 2 tahun sudah. 2 tahun. Dua tahun. Emang berapa Prospeknya. lama prospeknya? Enggak tentu. Nggak tentu. Suka hati kita. Kalau aku masuk berapa lama prospek? Suka hati kita. Kalau aku masuk berapa lama prospek? 5 mungkin Bang. 15 tahun lah. 5 apa? 5 tahun. Nah, jadi berapa? Tergantung sih. 5 hari. Itu ada sogok tuh kayaknya. Hah? Ikut rokok kemarin, Ah. dia mau diajak masuk kan. Ayo masuk yuk. Yuk. Ayolah. Sama-sama ke Hoka. Yuk, aman tuh. Kita pecahkan aja ini, pecahkan aja. Kita ini. pecahkan kan? Kita hokakan aja. Ini. Siap. Oke, semuanya kawan-kawan, makasih udah nonton. Kalau ada pertanyaan bisa di komen aja atau di DM-nya kita. Bang, makasih banyak udah hadir, Bang. Oke, Kak. Oke ya, sip. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang penting kita tanggal berapa jalan? Kita jalan lagi di Bar Merah Putih lagi? Agustus. Ayo. Nanti kita coba Agustus itu kita coba ceritakan lagi lah setelah nanti ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Oke, Kak. Selesai, Bang.